Nama Ferry Juliantono memang kerap dikaitkan dengan dua hal, yakni aktivisme dan juga Prabowo Subianto. Bagaimana tidak, sejak masuk ke Gerindra pada 2015, Ferry Juliantono tak pernah absen di barisan para penjaga Prabowo. Kita akan bahas lebih dekat sosok Ferry Juliantono yang juga Ketua Pelaksana Harian Satgas Nasional Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dalam Insight Politik Puzzle. Bertajuk aktivis di panggung Kabinet Prabowo Gibran. Kita mulai yang pertama. Sosok Ferry Juliantono ini rasanya resmi berkecimpung di kancah politik Indonesia setelah jadi fungsionaris Partai Demokrat di tahun 2010. Dan setelah itu di 2013 ia memutuskan hengkang keluar dari Partai Demokrat menuju ke Partai Gerindra. Pada saat itu alasannya Ferry menyebut adanya perseteruan internal antara SBY dan juga Anas Urbaningrum yang saat itu menjadi pengurus begitu. Membuatnya hengkang dari partai berlogo Mercy ini, lalu pindah ataupun hijrah ke Partai Gerindra yang pada saat itu ketuanya juga sudah Prabowo Subianto yang kini jadi Presiden Republik Indonesia. Kesamaan visi dan juga hubungan baik dengan Prabowo Subianto jadi dasar keputusan dia bergabung ke partai berlogo Garuda ini. Di 2015 ia pun didapuk menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Kita berlanjut ke selanjutnya. Ferry Juliantono ini pernah berstatus tapol. Nah, jadi selain sebagai politisi ya, Bang Ferry ini dikenal sebagai aktivis yang banyak menyuarakan kepentingan rakyat melalui salah satunya aksi demonstrasi. Salah satu risiko yang harus dihadapinya pun sebagai aktivis mendekam di penjara pada tahun 2008. Ini ia ditahan karena ini ia berdemonstrasi anti kenaikan harga BBM. Ia memimpin aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM ini saat pemerintahan SBY. Karena itu pun ia dijatuhi hukuman penjara 1 tahun. Ia terbukti melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan massa dan pada 2009 dirinya bebas. Namun semenjak itu ia dikenal ya, banyak sekali terlibat aktivis sebagai aktivis dan gerakan aktivisme yang aktif menyuarakan suara masyarakat. Selanjutnya, kita akan bahas soal rekam jejak Ferry Juliantono yang terlibat di organisasi kerakyatan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa nama Ferry Juliantono ini sebelum jadi politikus ataupun politisi bergabung dengan partai politik ini aktif sebenarnya. Ini berinteraksi dengan para petani, nelayan dan lain sebagainya. Karena Ferry ini pernah pada tahun 2005 ini menjadi ataupun dipercaya menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Tani Indonesia. Kemudian ia juga berlanjut menjabat sebagai Wakil Direktur Pelaksana Induk Koperasi Tani Nelayan atau Inkoptan. Wah, ini sudah petani juga. Selanjutnya berlanjut nih, Ferry juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin. Dan Ferry sepertinya tadi sudah saya singgung begitu ya, menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan ia sekarang resmi ditunjuk Prabowo menjadi Wakil Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih. Dan itulah tadi kurang lebih aktivis di panggung Kabinet Prabowo Gibran. Kita akan tanyakan langsung, kita akan lengkapi puzzle-nya pada malam hari ini. Bertanya langsung dengan Pak Wamen nih ya, yang kalau saya sampaikan aktivis masih setuju nggak nih? Karena kayaknya sekarang statusnya selain jadi aktivis juga komisaris nih kayaknya ya. Aduh, Pak Wamen ini tapi sebelum kita kemana-mana nih ya, membuka cerita-cerita lama seru kayaknya kalau kita bercerita ya. Tapi saya mau tanya dulu sebenarnya interaksi awal seorang Ferry Juliantono dengan Prabowo Subianto itu di mana? Ya pertama saya harus cerita dulu pengalaman waktu jadi demonstran itu ketika menjadi mahasiswa. Oke, di tahun 98? Universitas Pajajaran dari mulai sebelum tahun 98. Jadi waktu itu juga pernah ditahan karena pada saat sidang umum tahun 93. Terus kemudian mulai ada kesadaran politik mungkin pada saat itu. Dan setelah lulus saya kemudian berkiprah di Serikat Buruh. Berarti bukan kali pertama 2008 itu bersinggungan dengan tahanan, penjara dan lain sebagainya? 2006 kemudian menggalang beberapa demonstrasi dan khususnya pada saat 2008 ketika ada kenaikan harga BBM, kita nentang dan konsekuensinya tadi itu di penjara setahun. Jadi tapol. Nah,
2 tahun menjadi tahanan kota dan apa namanya rasanya beda. Waktu 93 saya masih mahasiswa, kan masih belum berkeluarga. Tapi waktu tahun 2008 saya udah punya keluarga, udah punya anak. Jadi Udah punya beban tambahan ya Bang kayaknya ya? Tetapi tetap nekat. Nah Nekat, itu oke. ada bedanya. Tapi memang menurut saya sih kesadaran ini penting dimiliki oleh anak-anak muda, saya pun juga begitu. Jadi ini sampai dengan sekarang rasanya sih masih dalam garis yang sama. Nah, jadi tadi saya aktif di gerakan petani, di gerakan buruh, kemudian di gerakan koperasi ini memang adalah sebuah panggilan gitu. Saya nggak kemana-mana, saya konsentrasi ngurusin itu aja. Dan ketika sekarang misalkan diberi tanggung jawab di pemerintahan itu sepertinya adalah menjadi satu benang merah juga gitu. Dan ketika 2008 saya keluar 2009 menjadi tahanan kota, kemudian menjadi pernah di Demokrat sebentar, kemudian tahun 2013 masuk menjadi anggota Partai Gerindra. Karena waktu di penjara saya ditahan di Mabes Polri itu selama setahun itu teman-teman Gerindra sudah menawarkan saya untuk masuk ke Partai Gerindra yang didirikan pada saat itu tahun 2008 juga sebenarnya, terus ikut pemilu pertama kali 2009. Tapi karena saya masih di penjara jadi nggak bisa. Nah tapi 2013 akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke Partai Gerindra dan pernah menjadi ketua Partai Gerindra di Provinsi Jawa Barat. Dan kemudian bisa menghantarkan kemenangan Pak Prabowo Subianto di Jawa Barat pada saat Pilpres. Kemudian tahun 2015 akhir kalau nggak salah, saya kemudian diberi amanat untuk menjadi salah satu wakil ketua umum di Partai Gerindra sampai dengan sekarang. Saya nggak tahu nanti penyusunan pengurusan baru di DPP udah sedang diproses gitu. Tapi pengalaman di partai, kemudian pengalaman di organisasi ini menjadi bekal modalitas sosial politik yang kemudian ketika sekarang saya menduduki tanggung jawab di Kementerian Koperasi, diberikan mandat oleh Presiden untuk membesarkan koperasi, saya langsung tahu apa yang harus saya lakukan. Karena itulah kemudian dalam waktu yang sekarang kan udah 10 bulan, kira-kira Kementerian Koperasi yang relatif dulu menjadi kementerian yang kurang diperhatikan. Sekarang sudah jadi salah satu pion utama ya Bang. Kementerian Koperasi yang inilah menjadi, apalagi Presiden sekarang memang punya komitmen keberpihakan terhadap koperasi. Jadi leading sektor juga ini koperasi dan apalagi dengan 80.000 koperasi di 80.000 desa dengan payung instruksi Presiden dan keputusan Presiden ini membuat gerak langkah dari 80.000 koperasi desa ini akan membuat sebuah perubahan yang relatif mendasar dari sistem perekonomian kita. Jadi yang semula sangat neoliberal menjadi agak lebih ke tengah, artinya lebih menempatkan keberadaan koperasi sebagai badan usaha di luar, di samping juga BUMN dan korporasi. Jadi inilah sebenarnya menjadi indahnya perjuangan ini karena mendapatkan tanggung jawab yang besar, terus kemudian kita tahu apa yang harus dilakukan dan kemudian Presiden sendiri sebagai pemimpin negara itu langsung mendukung penuh. Sehingga dengan keberpihakan dan dukungan itu kami akan jadi yakin tadi, apalagi penerjemahannya di lapangan ini kan sebenarnya juga koperasi desa ini kan bukan sesuatu yang semula sudah direncanakan. Tapi ini adalah bagaimana Presiden ingin melanjutkan cita-cita dari para pendiri Republik, terutama untuk membesarkan koperasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 33, yang berulang kali Presiden selalu menegaskan pasal 33, dan itu memang perlu penterjemahan. Jadi gagasan besar Presiden ini kita terjemahkan di kementerian, apalagi kemudian diterjemahkan oleh Satgas Nasional, Satgas Provinsi, Kabupaten Kota. Penerjemahannya ini yang menurut pendapat kami yang harus tepat, butuh
kerja keras, kerja cerdas, perlu ketenangan, perlu kesabaran, karena memang tidak gampang. Ya. Karena misalkan contoh merubah sesuatu yang sudah mapan, kemudian dirubah. Yang tadi saya bilang kan pemain-pemain yang lama, pelaku. Mungkin ada berontak-berontaknya begitu ya, Pasti Bang? ada quote and quote perlawanan. Tapi karena ini adalah pilihan ideologis dan harus diterjemahkan di lapangan, ini memang harus menjadi langkah-langkah politik yang tentu kita harapkan dengan dukungan pemerintah, apalagi presiden, masyarakat sekarang harus bisa menyesuaikan diri juga. Kementerian-kementerian lembaga yang selama ini punya ego masing-masing sekarang harus luntur, harus bisa bekerja Bareng-bareng kolaborasi. bareng-bareng. Karena di Kemudian Koperasi Desa Merah Putih ada 18 kementerian lembaga yang terlibat ya, Bang ya. Dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai desa ini sekarang bergerak semua. Oke, Jadi Bang, Koperasi Desa tapi ini kan sebenarnya luar tidak biasa. sedikit yang meragukan ya Koperasi Desa Merah Awalnya Putih. pasti. Ada banyak sekali gerakan juga di media sosial begitu, misalnya Indonesia Cemas atau Indonesia Gelap. Nah, nanti saya mau minta Anda jawab soal itu, tapi usai jeda, Bang, karena Iya. kita harus iklan terlebih dahulu. Kita akan tanyakan pendapat dari Bang Ferry, dan nanti usai jeda ada juga panelis yang akan menemani Iya, diskusi hangat siap. kita. Tetaplah bersama kami di Inside Politics with Diana Valencia.